Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BU, bertemu lagi hari ini bersama Bu Mida. Nah, sekarang Bu Mida sedang berada di sebelah Ibu Waka Kurikulum SMPIT Bustanul Ulum. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ibu silakan, nama Ibu siapa? Assalamualaikum, nama saya Nurul Fatimah Sarjana Sains. Saya selaku Waka Kurikulum SMPIT Bustanul Ulum. Baik, Ibu Nurul Fatimah ya Bu ya. Ya. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Sangat menggembirakan, sangat tenang, alhamdulillah sehat jasmani dan rohani. Wah, keren. Ibu, ini kan kemarin kita sudah melaksanakan liburan semester ya Bu ya. Dan hari ini kita akan menyambut tahun ajaran baru 2025-2026. Nah, menurut Ibu Nurul nih sebagai Waka Kurikulum, kira-kira bagaimana sih Bu menumbuhkan semangat belajar peserta didik yang kemarin mereka sudah terlena karena liburan? Oke. Untuk anak kelas 7 siswa baru, karena kalian sudah banyak libur, besok tanggal 14 Juli kita akan mengadakan MPLS. Maka di situ kalian harus semangat karena nanti di saat kalian masuk perdana, itu kalian akan bertemu dengan guru-guru yang hebat, guru-guru yang semangat, dan kakak kelas yang luar biasa. Dimana di sekolah kita nanti kalian akan menemukan berbagai macam kegiatan yang akan menumbuhkan rasa senang, rasa semangat untuk mengikutinya. Karena di SMPIT penuh dengan kegiatan yang beraneka ragam yang bisa membuat gairah hidup, membuat giroh kita untuk semangat belajar. Jadi tetap semangat, ikuti kegiatan MPLS nanti ya anak-anak. Wah, keren-keren. Berarti kita sambut peserta didik baru ini dengan kegiatan MPLS ya Bu ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik Ibu Nurul, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu. Ibu, di sini kan peserta didik banyak sekali berasal dari sekolah-sekolah selain dari SDIT Bustanul Ulum. Nah, mungkin mereka belum tahu nih Bu, bagaimana penggunaan jilbab yang betul ketika mereka bersekolah di SMPIT Bustanul Ulum. Kira-kira peraturan jilbab yang syar'i untuk perempuan itu seperti apa sih Bu? Oh ya, baiklah. Di SMPIT ini sudah ada perubahan menggunakan jilbab. Yang dulu awalnya menggunakan jilbab langsung pakai. Jadi untuk tahun sekarang udah 2 tahun dengan tahun ini menggunakan jilbab segi 4, di mana bentuknya nanti ukurannya menutupi bagian dada, ada di bawah dada gitu. Jadi dia segi 4. Jadi sesuai dengan jilbab-jilbab syar'i yang ada di lingkungan kita. Baik, berarti jilbabnya anak-anak nanti menggunakan jilbab segi 4, dan harus menutup dada ya Bu ya. Baik. Nah, kemudian untuk penampilan bajunya seperti apa sih Bu untuk perempuan? Kalau baju untuk perempuan itu biasanya baju kurung, bentuk kurung, los aja ke bagian bawah, tidak membentuk lekukan tubuh, jadi tidak menimbulkan bentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Betul. Berarti untuk pakaian tetap harus syar'i ya Bu ya, karena jilbabnya sudah syar'i, jadi pakaiannya pun harus syar'i. Kemudian Ibu, kan yang perempuan ini apalagi mereka sudah masa remaja nih, mereka lebih suka dan sedang mengeksplor diri untuk berdandan. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana menilai mereka dan apa saja sih yang boleh dipakai ketika mereka berada di sekolah untuk berdandan itu seperti apa? Iya Bu Mida, ini kan fenomena yang ada di sekolah kita ya, bahwa anak-anak masa-masa puber, masa menjelang remaja itu mereka melakukan suatu perawatan. Kadang mereka menggunakan makeup yang berlebihan. Tapi kalau di SMPIT tidak diperkenankan seperti itu, tidak boleh bertabarij. Apalagi masih SMP itu untuk muka masih dalam kondisi yang harus tidak terkena make up yang berbahan kimia, akan merusak bagian wajahnya, sehingga yang bisa digunakan itu adalah dak biasa, itu kemudian kayak lipstick itu tidak diperbolehkan gitu, karena akan menimbulkan yang tidak diinginkan. Dan dalam Islam tidak diizinkan seperti itu untuk anak-anak kita, seperti itu. Kemudian tetap memakai pengharum ya Bu ya, supaya nanti kalau kondisi anak-anak kita kalau nggak dikasih pengharum nanti kurang sedap itu. Tapi tidak berlebihan, semuanya tidak boleh berlebihan. Baik, terima kasih Bu Nurul, penjelasannya luar biasa. Berarti intinya untuk wajah itu tidak boleh berlebihan untuk make up ya Bu ya, apalagi tidak diperbolehkan menggunakan lipstick ya adik-adik. Baik Bu Nurul, untuk selanjutnya kan
banyak sekali sekarang itu anak-anak ketika berbicara dengan gurunya, mereka kurang santun, tidak memiliki etika. Nah, bagaimana tips dan trik Bu Nurul ketika nanti anak-anak bertemu dengan gurunya di sekolah, berinteraksi dengan kakak kelasnya di sekolah atau adik kelasnya di sekolah itu seperti apa? Iya, biasa ya Bu Midaya bahwa anak yang menjelang remaja ini karena sudah terkena sudah lihat media sosial, medsos banyak, itu cara bicara kadang sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka triknya adalah kita sebagai guru itu memberikan adab-adab tentang bicara terhadap siswa, terhadap guru, siswa terhadap kawannya, itu akan dijelaskan, akan diterangkan. Bahkan nanti di MPLS akan dijelaskan, akan dikasih contoh bagaimana cara bicara yang santun terhadap guru pertama itu. Dan jangan segan-segan kita sebagai guru, sebagai kakak kelas menegur anak, tapi dengan cara tegurannya yang sopan. Ketika dia bisa berbicara dengan kata-kata yang tidak baik, ayo kita tegur dengan yang santun saja. Baik, selanjutnya ya Bu Nurul, satu lagi Bu, untuk motivasi peserta didik baru nih, bagaimana mereka agar ketika bersekolah di SMP ITB Bustanul Ulum ini, mereka dapat menumbuhkan prestasi, mengikuti banyak kegiatan. Seperti apa Bu, tips dan triknya? Oke, jadi untuk anak-anakku kelas 7, tumbuhkan kesadaran dalam diri kita, bahwa kalian itu sekolah di BU itu adalah kebutuhan diri kalian, butuh untuk mendapatkan ilmu, butuh mendapatkan sesuatu yang akan menumbuhkan kalian menjadi lebih baik. Jadi mengolah bahwa sadar saya ini sekolah. Jadi tugas tugas dari siswa itu kan belajar, maka harus menerima konsekuensi, harus menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita sekolah niatnya untuk belajar. Poinnya adalah niatkan semuanya untuk belajar, mendapatkan ilmu dari bapak dan ibu gurunya. Kemudian sukai dulu siapapun nanti gurunya, karena trik itu kalau kita sudah suka sama guru, maka apapun yang diinginkan, apapun yang kalian itu akan bisa tercapai, karena suka dulu, cinta dulu sama gurunya. Kemudian ketika kalian ingin menekuni sesuatu dalam kegiatan, lihat kegiatan yang sangat menarik di hati kalian, jangan dipaksa sesuatu yang dipaksa itu tidak akan menghasilkan hal yang baik, seperti itu. Jadi kesadaran ditumbuhkan dalam diri kita bahwa sekolah itu penting, sekolah itu untuk belajar. Kemudian kedua, cintai gurumu, maka kamu akan mendapatkan semuanya, ilmu-ilmunya. Kemudian yang ketiga, ketika kalian ingin mengikuti satu kegiatan, tidak boleh dipaksa. Ikuti hatimu, sesuaikan dengan hatimu, lakukan nanti kegiatan itu dengan ikhlas. Insya Allah kamu akan mendapatkan hasil yang sangat baik untuk dirimu sendiri. Wah, terima kasih Bu Nurul. Berarti intinya semua itu berasal dari hati ya Bu ya? Baik. Satu terakhir Bu Nurul, pesan untuk orang tua sebagai wali murid yang menyekolahkan anaknya ke sekolah ini. Bagaimana Bu pesannya? Pesan untuk orang tua, saling percaya terhadap pendidikan yang ada di SMP IT, saling mendukung. Karena kalau pendidikan yang hanya diserahkan kepada pihak sekolah, kalau kita tidak berkolaborasi dengan orang tua, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Contohnya, di sekolah ada peraturan, maka peraturan ini disamakan dengan yang di sekolah. Ketika tidak boleh membawa HP contohnya, maka orang tua mendukung bahwa itu tidak baik untuk anaknya, karena peraturan yang dibuat itu akan membuat siswa kita akan menjadi lebih baik lagi. Taat pada peraturan itu salah satu kunci suatu keberhasilan kita. Jadi pendidikan yang ada di sekolah harus diimbangi dengan pendidikan pendidikan diberikan dari orang tua. Harus ada kolaborasi mendidik anak-anak kita baik dari sekolah, dari orang tua, dan di masyarakat. Baik, wah luar biasa sekali ya Ibu Nurul, motivasi dan semangat belajarnya untuk calon peserta didik yang akan masuk di SMP ITB Bustanul Ulum. Baiklah Bu Nurul, kita tutup dulu ya kegiatan kita pada hari ini. Baiklah Sobat BU, demikian obrolan santai saya dengan Bu Nurul Fatimah sebagai Wakapurikulum. Semangat terus para peserta didik baru untuk menuntut ilmu di SMP ITB Bustanul Ulum. Mudah-mudahan semua cita-cita kalian tercapai ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!